Baik, selamat pagi semua yang sudah hadir. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kita boleh ada sampai pada pagi hari ini sebelum kita masuk dalam ibadah Bible tadi pada pagi hari ini. Kami dari PBS Ministry mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus dan semua yang sudah hadir. Kita siapkan hati, kita berdoa untuk masuk dalam ibadah. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami nafas rahmat anugerah yang baru setiap pagi. Kau masih memberikan kami satu hari lagi kesempatan untuk datang bersama-sama dalam PBS Ministry ini Tuhan. Wadah yang Kau siapkan bagi kami untuk belajar mengenal firman, belajar tentang firman Tuhan dan mengenal pribadi Yesus Kristus secara lebih lagi. Tuhan, sebelum kami masuk dalam pujian penyembahan dan sharing firman dan diskusi, kami mau segala sesuatunya berkenan di hadapan Tuhan. Tahirkan, kuduskan setiap kami pribadi lepas pribadi, khususnya hambamu ini. Apapun dalam hati, pikiran setiap kami, perbuatan kami tidak berkenan yang menyakiti hatimu, mendukakan Kau ya Roh Kudus, tahirkan, sucikan dengan kuasa darah Yesus. Agar ibadah ini boleh menjadi dupa yang harum, berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mohon Tuhan setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, tutup bungkus setiap kami, teduhkan hati pikiran kami untuk kami fokus ke depan ini, untuk lebih mengenal Tuhan, lebih belajar firman Tuhan, dan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, hamba berdoa buat hambamu yang akan menaikkan pujian penyembahan, biarlah itu menjadi rupa yang harum. Kau memberkati Ibu eh, Evangelis Ira Leni Lopulalan bersama Pastor Kemal dan Dr. Weni Tuhan. Biarlah kau pakai hamba-hambamu ini Tuhan untuk kami masuk dalam hadiratmu, lebih dalam memuji menyembah Engkau. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus turun di setiap tempat orang-orang yang berkenan, orang-orang yang layak, dan orang-orang yang Engkau khususkan untuk dapat didapati berkenan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa secara khusus buat Ibu Penatua Tirsa Yolanda Haspers Tuhan, kau pakai hambamu ini Tuhan pada pagi hari ini lebih lagi Tuhan, hikmat, marifat, kemampuan dari Tuhan Yesus, hikmat dari Roh Kudus untuk dia menyampaikan isi hati Tuhan dan setiap kami yang mendengarkannya dimampukan oleh Roh Kudus mengerti, merenung dan melakukannya. Dan setiap juga yang mendengar melalui media sosial apapun, baik itu YouTube, Facebook dari PBS Ministry, semuanya boleh menjadi berkat dan berkenan di hadapanmu. Biarlah kami pada pagi hari ini Tuhan bukan menjalani ibadah, membuat ibadah-ibadah rutinitas, tapi ibadah yang kami karena rindu dan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Tutup bungkus juga jaringan, device, internet, dan segala sesuatu yang kami gunakan. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, yang boleh, yang coba-coba mencuri, yang coba-coba mengganggu, kami patahkan, kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan semuanya bagi puji hormat nama Tuhan Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hamba persilakan kepada yang bertugas. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami boleh diberi kesempatan satu hari lagi untuk beribadah. Pagi ini kita akan masuk pada ibadah Bible Study. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Tirsa Rohabrek. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan.
terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Baik, kita akan serahkan kepada, saya stop dulu ya, kepada Ibu Tirsa untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Waktu dipersilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam doa pemberitaan firman Tuhan, baiklah kita bersama-sama membuka Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, Yeremia 29 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Kitab Perjanjian Lama Yeremia 29 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelum kita memberitakan dan membacakan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Segala kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu. Dan saat ini Tuhan, hamba selaku hamba Tuhan yang dipercaya untuk memberitakan kebenaran firman. Ajarkan hamba untuk mendengarkan suara Tuhan, terlebih dari suara-suara yang ada di sekitar kami. Pulihkanlah keadaan kami Tuhan ketika kami menyatakan diri untuk siap melaksanakan pelayanan-Mu Tuhan, maka Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam hati kami, yang akan berbicara pada saat ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin Bapak Ibu, yang terdiri dari 4 ayat yang sangat berkesan di dalam bacaan ini. Semua ayat berkesan, namun pada pagi hari ini kita mau menyaksikan bagaimana karya Tuhan, cara Tuhan untuk menolong saudara-saudara kekasih kita yang temanya terambil dari Yeremia 29, judul perikop Surat kepada Orang Buangan di Babel.
Ayat yang ke-11 menyatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Sungguh luar biasa ya bacaan ini, yang stopnya di ayat yang ke-14. Yang mengatakan bahwa aku akan berkenan kamu temukan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa ya. Ketika kita membaca perikop judulnya ini, kita merasa bahwa seseorang yang sudah tidak diperlukan lagi, yang sudah tidak mengalami lagi kemurahan Tuhan, sudah dikatakan bahwa dia dibuang. Dan kalau ayat-ayat sebelumnya kita tarik ke atas, kita jangan terfokus dulu kepada ayat yang ke-14, 11 sampai 14. Tetapi kita coba melihat latar belakang kenapa ayat ini muncul dan bagaimana sampai terjadinya pernyataan tersebut. Latar belakang sejarah kita tahu bahwa seseorang yang sudah dibuang, beginilah firman Tuhan, ayatnya yang pertama dikatakan, beginilah firman Tuhan, isi surat yang dikirim Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua yang tersisa di antara orang buangan, kepada para imam, kepada para nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jadi pada waktu itu pemerintahan Raja Nebukadnezar, dan dari Yerusalem dipindahkan ke Babel orang-orang buangan. Kalau kita memikirkan bagaimana sulitnya seseorang yang dilepaskan ke satu daerah, ke satu wilayah, kayak semacam contohnya kalau dalam kehidupan kita masyarakat Indonesia, kita tahu bagaimana pada waktu zaman-zaman dahulu adanya transmigran ya. Transmigran itu perpindahan penduduk untuk membangun daerah-daerah yang boleh dikatakan daerah yang masih gersang, yang masih bersih, belum terjadinya perbaikan atau belum terjadinya pembangunan. Dan disitulah orang-orang ditempatkan, masyarakat transmigran. Nah, menyaksikan beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang kuangkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah, tempatilah rumah, buatlah kebun, nikmatilah hasilnya, ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, bertambah banyaklah di sana, dan jangan berkurang. Kita boleh saksikan ya, bahwa masa pembuangan bukan berarti kita harus diam. Masa ketika kita diizinkan Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan besar,
Dia tidak tinggalkan kita berdiam diri, melainkan kita harus berusaha seperti ayatnya yang dikatakan pada saat ini. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita bayangkan, kalau kita pikirkan perjalanan orang-orang yang dibuang di Babel, dan kondisinya pada waktu itu masih gersang, kondisinya waktu itu masih kosong. Tetapi pengharapan itu timbul karena dikatakan di sini bahwa mereka harus beranak cucu. Mereka tetap harus melakukan segala macam kegiatan untuk mendatangkan berkat tersendiri, mendatangkan hasil bagi kehidupan mereka selanjutnya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Ketika kita berada di dalam posisi yang sulit sekalipun, nah, maka ayat yang berikutnya yang akan menjelaskan kepada kita. Maka pengharapan-pengharapan yang berikutnya yang bisa kita terima dari bacaan kita pada hari ini. Ketika saya dipersiapkan bersama dengan vikaris yang akan bertugas untuk pelayanan hari Minggu, kebetulan saya adalah pendamping dari vikaris tersebut. Jadi ketika kalau vikaris itu berhalangan, berarti yang harus naik adalah P1 petugas ya. Nah, di situ saya benar-benar menyaksikan, benar-benar mengikuti pemberitaan firman ini dengan bayangan gitu ya, dengan bayangan bahwa kalau hal itu terjadi kepada diri kami, diri kita sekalian, apa yang harus kita perbuat? Apakah kita berdiam diri? Apakah kita stuck sampai di situ? Ya sudahlah, meratapi nasib. Ya saya udah dibuang, saya udah dikucilkan, saya udah tidak dibutuhkan lagi sama orang-orang. Ya udahlah, saya diam saja. Saya udah nggak tahu lagi, nggak sanggup lagi untuk melakukan sesuatu. Seperti itulah kadang-kadang manusia ya. Dan pengharapan itu sulit untuk kita terima sekiranya kita tidak memiliki kemampuan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, sebagai orang-orang yang dipercaya untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar, maka kita kembali lagi pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana dahsyatnya, bagaimana luar biasanya seseorang penyertaan Tuhan itu yang terjadi pada orang-orang buangan ini. Ketika mereka disuruh untuk melakukan sesuatu, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita menyaksikan di sekeliling kita yang mengalami berbagai macam morat-marit lah ya, kondisi yang boleh dikatakan kemarin ya kita rasakan dan kita alami, saksikan bersama, kondisi yang kebanjiran, yang teman-teman apa saudara-saudara kita yang wilayahnya nggak terlalu jauh dari tempat di mana kami beribadah. Di belakang gereja kami itu di daerah Jati Asi dan sekitarnya di Bekasi ke belakang. Itu kita tidak bisa memikirkan bagaimana caranya mereka harus bangkit kembali. Bagaimana caranya mereka harus kembali lagi menjalani kehidupan ini. Namun luar biasanya Bapak Ibu, dalam kondisi yang seberat sekalipun, mereka tetap datang kepada Tuhan, beribadah. Dan pada waktu Rabu Abu kemarin, ada beberapa jemaat yang kondisinya gerejanya tidak bisa untuk didatangi, untuk beribadah, mereka datang ke gereja kami. Dan dengan penuh sukacita, mereka hadir dan mereka katakan, oh ya, kondisi gereja kami sedang tidak baik. Dan kami sedang mengalami banyak sekali para pengungsi untuk datang di tempat kami beribadah. Oleh sebab itu tidak ada ibadah pada hari ini karena kejadiannya kan baru 2 hari ya. Jadi tidak mungkin mereka bisa beribadah karena semuanya kondisinya kacau balau. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau ketimpa banjir bagaimana kondisinya yang sebenarnya yang terjadi. Namun dari balik cerita-cerita itu kita boleh saksikan manusia-manusia yang berpengharapan kepada Tuhan. Beliau dan mereka berkeyakinan bahwa
banjir itu pasti akan surut. Kondisi perjalanan hidup mereka harus tetap berjalan. Demikian juga dengan kita. Apapun kondisi yang kita alami, apapun keadaan yang kita harus lewati, jalani, nikmati. Dan kadangkala teman-teman saya di sekitar saya selalu katakan kepada saya, sepertinya kamu tuh kayak nggak punya masalah ya. Kok kamu happy-happy aja kemana, ke sini, sana. Kok sepertinya kamu apa namanya menjalani kehidupan ini seperti kamu nggak pernah berpikir bahwa saat ini kamu sedang mengalami satu persoalan. Kayaknya dari dulu deh saya kenal kamu seperti itu gayanya. Terus saya langsung berkaca kepada diri saya sendiri. Apa ya yang menyebabkan seperti ini penilaian orang terhadap saya? Lalu saya kembali lagi. Ayat firman yang sangat saya yakini adalah ayat Yeremia 29 ayat 11. Bapak Ibu, coba kita baca dan kita renungkan bersama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Dalam kehidupan kita, ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam, penyertaan Tuhan tetap sama. Oleh sebab itu, ayat firman Tuhan ini sangat melekat pada kehidupan kita atau kehidupan saya pribadi yang mengatakan bahwa segala sesuatu, rancangan-rancangan dalam hidup kita sudah dipersiapkan, sudah diketahui oleh Bapa di surga. Oleh sebab itu, jalani, lakukan, lewati, dan bersama-sama dengan Yesus kita mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara, bagi teman-teman yang mengalami kondisi yang menurut mereka cukup berat, tidak ada kata yang dikatakan sulit. Segala sesuatu bisa. Kalau kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Bapa di surga. Dan kita mau mendengarkan suara Tuhan dengan seksama. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Kadangkala dalam kondisi yang cukup berat, kita sering mengeluh. Kita sering bilang, aduh Tuhan, kenapa ya, kok masalah ini nggak selesai-selesai ya, kok datang lagi. Karena Tuhan tahu kita sanggup. Makanya kita bisa melakukannya dan bisa melewatinya bersama dengan Dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang ke-13, ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati. Kembali lagi penekanannya. Mencarinya itu dengan segenap hati. Kalau mencarinya setengah-setengah, kalau mencarinya masih pakai logika, masih pakai pemikir, masa iya sih Tuhan, tidak akan kita temui. Karena yang harus dilakukan adalah dengan segenap hati. Terkadang kita berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan ini, kita sudah catat nih, kita sudah bilang, Tuhan saya berencana untuk ini, Tuhan saya berencana. Sepertinya list panjang kita sudah siapkan untuk Tuhan. Dan kita hanya minta Tuhan untuk meng-approve, menandatangani. Tuhan, tolong dong tanda tangan, ini maunya saya. Namun, kita lebih Tuhan itu lebih mengerti, lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh kita. Terkadang yang kita rindukan, yang kita inginkan, sangat menginginkan, itu dicoret dari list itu. Dan kita kecewa, aduh Tuhan kenapa ya, kok itu yang saya harapkan kok tidak terjadi, kenapa ya yang itu yang saya benar-benar genggam erat-erat kok malah dilepas, malah Tuhan tidak memberikan kepada saya. Kembali lagi, apakah itu rancangan yang Tuhan inginkan untuk kehidupan kita? Tenang,
dan berjaga-jagalah dan berharaplah. Aku akan berkenan ke kamu temui, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaan dan akan segala tempat kemana kamu kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Luar biasa kan Bapak Ibu? Ketika kita pergi merantau jauh ya, saya berpikir pada waktu ketika saya di tugas, maksudnya dapat pekerjaan di luar negeri, saya berpikir, wah nih nanti pasti saya akan selamanya di sini. Namun ada satu masa di mana setelah 2 tahun saya berada di Belgia ya, di negara itu, saya tuh timbul pemikiran begini, saya kayaknya nggak maju-maju nih, cobalah saya melamar di Indonesia melalui teman saya tulis surat lamaran karena teman saya yang sampaikan pada saya, tapi kamu akan turun, kamu tidak jadi seperti yang sekarang ini, kamu posisikan mungkin sekretaris, kamu mungkin akan menjadi penerima tamu reception, karena kamu harus mengenal posisi kantor tersebut. Saya bilang nggak apa-apa lah, saya harus kembali lagi. Saya bilang saya harus beracara berkarya di negara saya. Saya bilang saya percaya bahwa Tuhan pasti akan tempatkan saya. Singkat cerita, dengan berjalannya waktu, saya apply bulan Oktober, bulan Januari saya dapat panggilan dan saya segera untuk kembali ke Indonesia. Dan akhirnya sampai dengan masa pensiun saya 33 tahun, saya berada di tempat di mana Tuhan izinkan untuk saya mengadakan persekutuan doa di perusahaan tersebut, mengadakan bergabung bersama dengan kelompok paduan suara yang sampai hari ini kami masih tetap beracara dan mengadakan juga banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang bisa menjangkau jiwa-jiwa di pelosok-pelosok tanah air. Dan itulah yang menjadi kerinduan dari hati saya, bahwa ketika kita mendapatkan satu kepercayaan daripada Bapa di surga, untuk kita dapat mampu untuk melakukan satu pekerjaan pelayanan dengan ketulusan hati, Dia pasti akan kembalikan kita lagi ke tempat di mana Tuhan tempatkan dari awal. Memang mungkin pada awalnya kita merasa, ya seperti sekarang ini banyak kan ya, ada istilah-istilah anak muda untuk pergi dulu tinggalkan dulu semua yang ada di Indonesia. Kita bagus untuk mencari pengalaman. Tetapi kalau kita bisa kembali lagi ke tempat asal kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita mampu untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Di masa-masa kita yang sudah usia kepala 6 ini seperti saya, apa yang saya bisa lakukan? Oh, ada yang berkerinduan untuk dikunjungi, atau ada yang berkerinduan untuk mendapatkan pertolongan dari daerah-daerah, masih banyak yang suka menghubungi ya. Dan puji Tuhan melalui saluran daripada jari tangan kita untuk memberkati mereka, dan akhirnya bisa juga terlaksana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap waktu dan kesempatan, dalam setiap rencana-rencana kehidupan kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang percaya sungguh dan yang berharap sepenuhnya kepada Bapa di surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang, selamat melayani. Amin. Baiklah, kita akan mengaminkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau sampaikan kepada kami pagi hari ini, menguatkan kepada kami, memberikan pengharapan bagi kami, bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan bagi kehidupan kami, maka Tuhan akan menuntun kami melewati masa-masa sulit
dan akan bersama-sama dengan kami berjalan menurut kehendak Bapa di surga. Asalkan kami mau berserah sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman yang hidup yang berkenan kepadamu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Amin. petugas. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Tirsa. Baik, kita sebelum masuk ke acara puncak, berdiskusi, mungkin nanti ada yang mau bertanya dan sharing, kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Bapak, kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam doa-doa syafaat kami, tapi terlebih dahulu kami mau kembali mengkoreksi hati, pikiran, jiwa, raga kami Tuhan. Biar Tuhan dapat sikap kata hati, bahkan pikiran, gerak, perasaan kami yang gak berkenan, yang menyakiti hatimu, mendukakan Kau Roh Kudus, atau orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, tahirkan, kuduskan kami Tuhan. Biar doa syafaat ini yang kami naikkan menjadi rupa yang harum, menyenangkan dan berkenan di hadapan-Mu, dan setiap kami boleh menerima jawaban doa seturut apa yang Tuhan tentukan dan waktu yang Tuhan tentukan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini, di mana kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Diberkatilah hamba-Mu, Evangelis Ira Leni Lopulalan Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, perkenanan Tuhan tambah-tambahkan bagi Ibu Ira. Dan dimanapun dia melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kau tambah-tambahkan talenta dan kapasitasmu kepada Ibu Ira. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, Tuhan, dia akan menjadi berkat bagi banyak orang dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati Ibu Ira dalam pelayanan rumah tangga, dalam kesehariannya, dalam pekerjaannya, khususnya suaminya Bapak Ivan Mapa. Diberkati dalam pekerjaan Pak Ivan, dimanapun Pak Ivan kau tempatkan, dia menjadi berkat, garam, terang, Tuhan, dan orang boleh melihat Tuhan yang disembah oleh Pak Ivan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus namanya. Apa yang dia kerjakan berhasil, dia pegang jadi emas, dan diberkat bagi banyak orang. Diberkati juga anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, biar apapun yang dikerjakan Bu Ira dan keluarganya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa cara khusus buat saudara kami yang sangat kami kasihi, tapi kami tahu Tuhan Yesus jauh lebih mengasihinya dengan cara-Mu yang luar biasa ya Tuhan, buat saudara kami Bapak Harvey Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat Pak Harvey Tuhan, adik pada Ibu Tirsa Tuhan, yang mungkin saat ini Tuhan sebentar atau besok Tuhan mau ke rumah sakit lagi Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolongan kuasa Roh Kudus memberkati Pak Harvey Tuhan. Biar Engkau yang cukupkan segala kebutuhannya, terutama Kau tambah-tambahkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus, bahwa dia berpengharapan masa depannya indah sesuai rancangan Tuhan bagi hidupnya. Diberkati dalam kerohaniannya, kesehatannya, pemulihan, apapun yang dipakai dalam para medis, Tuhan, Engkau memberkati Pak Harvey. Biarlah Tuhan dimanapun Pak Harvey Kau tempatkan, dia boleh menjadi saksi-Mu yang hidup, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, secara khusus Tuhan, buat Bapak Rolof Tuhan. Bapak Rolof Lepulalan. Kami mengasihi Pak Rolof, tapi kami tahu Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi Pak Rolof Tuhan. Kiranya Tuhan berkat rahmat anugerah, penyertaan pertolongan Tuhan sempurna buat Pak Rolof. Di masa musim ini Tuhan Engkau yang tahu isi hatinya, Engkau yang tahu kerinduannya. Apa yang dia doakan, dia rindukan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Kami yakin dan percaya pemulihan penyertaan Tuhan semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Rancangan yang Kau siapkan bagi Pak Rolof adalah rancangan masa depan penuh harapan. Dia akan hanya berpengharapan kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Kalaupun dia harus melalui Tuhan musim ini Tuhan, banyak yang dia harus lakukan baik untuk kesehatannya, baik untuk apapun Tuhan dalam masa depannya. Kami yakin dan percaya dia akan cakap menanggung segala sesuatu karena Tuhan Yesus yang menopangnya. Kesehatan, pemulihan, itu adalah bagian Pak Rolof. Oleh kasih kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Pak Rolof sudah disembuhkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui musim ini Pak Rolof lebih dikuatkan, lebih mencari Tuhan, lebih sungguh dengan segenap hatinya. Dan dia Tuhan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Pada saat apapun, dalam keadaan apapun, dia akan menyaksikan betapa Tuhan Yesus bekerja luar biasa dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan, buat Ibu Tirsa yang Kau pakai pada pagi hari ini Tuhan, menjadi berkat,
untuk men-sharingkan firman Tuhan di PBS ini Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap orang yang mendengar dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk merenungkan dan melakukannya. Diberkati Ibu Tirsa dalam pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan akan buat berhasil. Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan kepada Ibu Tirsa. Diberkati Ibu Tirsa dalam kesehariannya, dalam rumah tangganya, diberkati suaminya Bapak Chris Harsper dan putrinya Kesia. Biarlah Tuhan kau pakai keluarga ini dengan caramu yang luar biasa. Apa yang dikerjakan Pak Chris boleh berhasil. Apa yang dikerjakan oleh Kesia boleh berhasil. Dan kami berdoa untuk putri Ibu Tirsa lebih lagi Tuhan. Biar anak ini Tuhan lebih sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, dengan segenap hatinya mencari Tuhan. Dan rancanganmu bagi Keisha adalah rancangan masa depan penuh harapan. Karena dia anakmu, dia biji matamu, dan setiap kami ada di hati, di pikiran, dan di rancanganmu, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat Mami Tina Diana Tuhan. Di mana kau pakai Tuhan menjadi suri teladan berkat garam terang bagi setiap kami. Biarlah apapun yang kami hadapi sehari-hari, apapun yang Mami hadapi, Mami hanya mengandalkan Tuhan. Dan Mami akan menemukan lagi Tuhan kasih-Nya yang mula-mula lebih lagi Tuhan. Berkobar-kobar Tuhan. Ya Mami lebih lagi Tuhan, hanya menyenangkan hati Tuhan, hanya hidup dekat, melekat sama Tuhan, lebih intim sama Tuhan. Kami menjadi contoh berkat bagi setiap kami, anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besarnya, bahkan orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang Mami temui dimanapun kami ada dan berada. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna buat Mami. Biar di usia indah Mami ini, Mami lebih dekat, melekat, dan lebih luar biasa di dalam Tuhan. Akan pengenalan akan firman Tuhan lebih dalam lagi oleh kuasa pertolongan Roh Kudus dimampukan menjadi pelaku-pelaku di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat Pendeta Kemal berserta Ibu Dr. Weni Tuhan. Kau pakai kedua hambamu ini dengan caramu yang luar biasa. Engkau tahu kerinduan mereka, engkau tahu apa yang mereka doakan ya Tuhan. Semuanya Tuhan akan jawab tepat pada waktunya sesuai apa yang Tuhan tentukan bagi kedua hambamu ini. Diberkati Pastor Kemal dengan Ibu Dr. Weni Tuhan. Dalam pelayanan, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanannya. Dimanapun mereka berada, mereka jadi berkat, garam, dan terang Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat marifat Tuhan. Untuk kau pakai Tuhan mereka kedua hambamu ini menjadi saluran berkat untuk memberitakan Injil dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat Pastor Linda ya Tuhan, adik dari Pendeta Kemal Tuhan. Diberkati Pendeta Linda bersama suaminya Pak Wawan dan keenam anak-anaknya Tuhan. Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang lebih militan Tuhan. Menjadi berkat, diberkati dalam pelayanan mereka, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anaknya. Kau cukupkan segala biaya dan apapun yang mereka perlukan. Dan Tuhan juga akan menjawab doa mereka tepat pada waktunya. Apapun dalam pelayanan mereka, pasti Tuhan akan tambah-tambahkan hikmat pewahyuan dari surga yang maha tinggi untuk Pastor Linda, bagi anak-anaknya, suami, dan serta keluarga dan keluarga besarnya. Hamba juga berdoa buat Bapak Darta beserta istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Kau berkati hambamu ini Tuhan. Kau tambah-tambahkan lagi kerinduannya akan mengenal Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan perjalanannya. Anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Istri yang menjadi istri yang takut Tuhan, menjadi tiang doa bagi suami, anak, dan keluarga serta keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat semua orang yang mendengar di PBS ini Tuhan, baik melalui Facebook, media sosial apapun, YouTube khususnya Tuhan. Biar siapapun yang mereka yang berbeban berat, Tuhan Kau berikan kelegaan, yang susah hati Kau hiburkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, dan PBS boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, menjadi saluran yang efektif bagi pemberitaan kebenaran firman Tuhan, dan banyak orang-orang dimenangkan bagi kerajaan surga di waktu yang sudah sangat singkat ini. Biar PBS ini Tuhan menjadi wadah yang benar-benar sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya bukan kebetulan kalau PBS ada dan kami ada di tempat ini. Tuhan punya maksud dan rancangan yang luar biasa bagi setiap orang yang sungguh hati datang kepadamu Bapa di surga. Terima kasih. Hamba juga mau berdoa buat Pendeta Julius Go ya Tuhan, dengan go missionnya Tuhan. Kau pakai hambamu dengan caramu yang luar biasa. Kau berkati dalam pelayanannya, usaha, pekerjaan, rumah tangga, anak-anaknya Tuhan. Tuhan menjadi anak yang takut Tuhan. Apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan berikan jawaban yang tepat waktunya sesuai dengan rancangan yang Tuhan tentukan bagi Bapak Julius Go. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat Pendeta Yohanes Parapat beserta Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Kau berkati keluarga ini. Engkau yang mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, di mana mereka baru ditinggalkan
oleh kakak terkasih Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya pertolongan penyertaan Tuhan buat keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan kekuatan. Biar mereka boleh melewati musim ini, mereka tahu bahwa itu terjadi sesuai dengan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Diberkati Pendeta Yohanes Parapat dalam pelayanan rumah tangga usaha pekerjaannya. Diberkati dia Tuhan menjadi imam bagi keluarganya. Mami Grace menjadi tiang doa bagi suami anak-anaknya. Dia menjadi istri yang setia, yang takut Tuhan, yang tunduk kepada suami, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Grace Mercy Shalom tumbuh menjadi anak yang takut Tuhan, pandai dan cerdas. Apa yang dirindukan untuk anak-anak ini adalah rancangan yang terbaik yang dari Tuhan. Biar masa depannya Engkau yang pegang dan genggam mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Apa yang mereka perlukan, rindukan, butuhkan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan akan cukupkan seturut dengan apa yang Tuhan janjikan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat Bu Noriani Tuhan, buat Ibu Debbie, buat siapapun Tuhan yang pernah ada di PBS ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka akan kembali bersama-sama dengan kami Tuhan untuk belajar mengenal Tuhan secara benar, mengenal Injil yang murni dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat putra hamba Daniel yang Tuhan, yang sebentar dalam perjalanan ke kantor, Engkau akan tibakan dia di kantor dengan sangat baik Tuhan. Biar Daniel hari ini Tuhan boleh menjadi berkat dan berkat lebih lagi. Orang di sekitarnya boleh melihat bahwa Tuhan yang Daniel sembah Tuhan Yesus yang hidup. Dia hidup hanya mengandalkan Tuhan, keputusan pekerjaannya semua hanya dia andalkan hanya Tuhan Yesus. Dan dia keputusan apapun yang dia ambil itu yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Tuhan menjadi berkat, menjadi garam jadi terang bagi orang-orang di sekitar kantornya, bagi pimpinan, karyawan, apapun yang Daniel kerjakan Tuhan buat berhasil. Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, Tuhan pengetahuan, kepandaian, kecerdasan, daya tangkap, daya ingat, dan ketelitian buat Daniel. Biar orang boleh melihat Daniel tampil beda, dia beda dari teman-temannya, dia beda apa yang dia kerjakan, pasti berhasil yang dia sentuh jadi emas. Tutup bungkus anak ini dengan kuasa darah Yesus, karena kami yakin dan percaya rancanganmu akan masa depannya adalah rancangan yang penuh harapan. Dia akan mendapatkan pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa dia lebih militan, lebih radikal dalam Tuhan Yesus, dan lebih mencintai Tuhan Yesus. Apa yang dia kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang dia rindukan, doakan Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya, sesuai dengan kedaulatanmu atas hidup Daniel. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu. Transformasi terjadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas Pulau sampai Pulau Rote. Setiap orang yang belum mendengar kabar keselamatan, Injil keselamatan, mereka boleh mendengar Injil keselamatan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu, adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Diberkati pemerintahannya Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer, tertinggi, terendah, pusat maupun daerah, bahkan sampai Pemda setempat di mana kami berada, RT RW Tuhan. Mereka bekerja dengan hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan. Mereka berdiri di atas nama Pancasila, Indonesia nasionalis, bukan kepentingan golongan atau apapun namanya Tuhan. Diberkati anak-anak Tuhan, orang-orang percaya dalam pemerintahan yang di negara ini Tuhan, dan mereka menjadi suri teladan berkat bagi bangsa ini. Orang-orang yang berintegritas, orang yang takut Tuhan, yang tidak kompromi dengan dosa dan dunia. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan sebagai hamba-hamba yang Kau percayakan Tuhan, biarlah kami menjadi tiang doa, menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan kuduskan, sucikan, sempurnakan doa yang tidak sempurna ini, boleh menjadi dupa yang harum, dan setiap kami menerima jawaban doa sesuai dengan Tuhan yang tentukan dalam setiap hidup kami, dan tepat indah pada waktunya. Dan kami akan tutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, dan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan kepada hambanya, Ibu Penatuati Sayolanda Haspers, untuk menutup dalam doa berkat. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menengadah dan angkatlah kedua belah tangan kita untuk mendapatkan berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai memberkati kita saat ini, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan berkati. Amin. Ibadah Kami pagi hari serahkan ini kepada selesai. Pastor Kemal untuk masuk dalam Baik, ruang diskusi. Terima silakan. kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat pagi. Pagi, Pastor. Pagi semua, mohon maaf. Ya, kita puji Tuhan, kita bisa sampai pada hari ini untuk berdiskusi mengenai firman Tuhan yang sudah hambanya bawakan, yaitu Bu Tirsa. Kami percaya ini bukan satu kebetulan, tetapi satu rencana Tuhan, sehingga firman hari ini disampaikan. Amin, saudara. Hari ini kita akan belajar bagaimana Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Ya, jadi kita coba satu khotbah firman Tuhan ini dalam konteks Bible study, ya. Kemarin kita devotion, sekarang kita coba bagaimana, apa sih yang dikatakan oleh Yeremia, Nabi Yeremia ini. Mungkin dari saya bacakan yang ayat 11 saja ya, supaya kita tahu persis apa yang dikatakan. Sebab, ada kata sebab di situ yang pertama. Sebab di situ dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi ketika kita mengerti rancangan-rancangan apa, kita punya Tuhan yang menciptakan kita, ya. Tuhan menciptakan kita, dan apa yang direncanakan buat kita itu sepengetahuan Tuhan. Khususnya anak-anak Allah, apalagi anak orang-orang percaya, udah pasti Tuhan mengenal kita persis. Ya, kemarin banyak banyak masalah, umpamanya Tirsa kayak ini, Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Kemarin kita lihat juga Ira juga ke rumah sakit, bawa Rolf juga. Itu adalah rancangan-rancangan apa yang ada padaku, apa yang ada pada Tuhan mengenai kita, mengenai pribadi lepas pribadi. Ini kalau kita fokus ke ayat ini, ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi apapun, ya, Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Ya, ini firman Tuhan jelas dikatakannya. Memang kalau umpamanya rancangan kita dibawa shopping atau kita dibawa piknik kemana, sesuatu yang menyenangkan kita, itu adalah rancangan Tuhan juga. Tetapi rancangan yang terjelek sekalipun, ini Tuhan tahu gitu. Dan rancangan itu membawa kita damai sejahtera. Ketika kita di dalam masalah ini ada damai sejahtera, ada pengharapan. Di situ dikatakan bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ya, hari depan yang penuh pengharapan. Nah, ketika ayat ini kita tahu, kita aplikasikan ke kita, baru tadi Tirsa bilang kita lihat ke konteks, ya. Kita lihat ke konteks ayat-ayat sebelumnya, ya. Mungkin makanya konteks Bible study tadi Tirsa udah mulai dari ayat 1 sampai terakhir. Kalau dalam konteks kemarin kan sampai ayat 23. Oke, kita ambil 1 sampai 23. Kira-kira apa yang kita dapat dari ayat 1 sampai 23? Ada perubahan apa yang terjadi sehingga Tuhan katakan, sebab aku mengetahui rancanganmu. Kemudian sampai 14 itu sesuatu yang baik, ya. Setelah 14 ke 15, 16, 17 sampai 23, apa yang terjadi? Mungkin ada yang mulai dari sini, ada yang bisa mulai supaya kita semua ini kita diajar apa ya? Kita diajar berpikir, kita bukan hanya menerima saja, tetapi kita akan mengolah. Kemarin dikatakan bukan hanya kita telan mentah-mentah, tetapi bagaimana kita kunyah itu firman Tuhan. Bagaimana kita resapi, karena
sama seperti berlian kan, itu bisa berlian kah apa, dilihat dari segala macam sudut itu indah gitu. Oke, ada yang mulai, mungkin ada yang diberkati di ayat-ayat sebelumnya, atau ada yang diberkati di ayat-ayat sesudahnya, 15, 16, 17, atau ada yang bisa menyimpulkan ayat 1 sampai ayat segini bicara mengenai ini, ayat segini sampai segini bicara mengenai ini. Mungkin ada, silakan, silakan. Kita mulai dari siapa? Bu Weni. Oke, firmannya memang kalau disuruh kupas dari ayat 1 sampai 23 itu panjang, tapi inilah indahnya firman Tuhan. Saya belajar bagaimana ketika sudah dikasih clue apa yang akan dibahas, kita mulai mulai kulik, kita mulai cari tahu. Nah, kalau ini saya melihat ini adalah seperti Yeremia ini nasihat kepada orang-orang buangan di Babel. Tadi Ibu Tirsa sudah uh, memberi gambaran posisi orang-orang buangan itu sangat tidak enak, sangat-sangat tidak enak statusnya. Tapi di sini Yeremia memberikan encourage dan juga nasihat 11 sampai 14, kalau saya bilang itu adalah kata encourage-nya, tapi di sini bagaimana mereka itu belajar akan kedaulatan Allah, bagaimana mereka belajar, begitu juga dengan kita, bukan hanya orang-orang yang ada di orang-orang buangan aja, tapi juga belajar perkenanan Allah. Bukan mau-maunya gue, bukan suka-sukanya gue aja. Jadi kalau saya bisa tangkap di sini, uh, ini selain hanya nasihat kepada orang-orang buangan di Babel, ini juga untuk membuat mereka menjadi tenang, menjadi dalam status mereka yang masih di pembuangan. Tuhan menyampaikan firman-Nya pasti ada satu tujuan ketika Yeremia menyampaikan itu kepada orang-orang di sana. Kita pun sebenarnya kalau aplikasi ke kehidupan saya melihat kita pun sebenarnya tinggal di dalam kesementaraan di dunia. Karena kita berulang-ulang bicara, tempat kita bukan di sini. Kita bukan berasal dari dunia ini. Jadi begitupun sebenarnya status kita kurang lebih tuh sama. Tapi puji Tuhannya kita sudah ada bekal dengan firman ini. Ini dia perbedaan kita, privilege kita. Jadi di dalam kesementaraan ini banyak hal yang mungkin terjadi, tapi satu yang kita bisa belajar firman Tuhan bagi bangsa Israel tentunya bisa menjadi pedoman bagi kita. Kalau saya langsung di ayat 11 ya, itu menekankan ingat akan janji-janji Allah. Jadi ada kalanya karena kita nggak tahu, karena kita bukan seperti Allah kita tuh pasti ada rasa takut bahwa semua rancangan Allah yang menyangkut kita seperti tadi bisa jadi menjadi sesuatu hal yang mau dibilang, kalau dibilang merugikan itu konotasinya negatif ya, tapi ada hal yang kita sudah planning, tapi di satu titik kita harus switch karena itu tidak masuk dalam rancangan Tuhan. Bahkan mungkin ada yang tampaknya dalam tanda seru ya, dalam tanda seru menurut versi kita itu tampaknya jahat. Semestinya nggak terjadi kalau Tuhan sayang sama kita. Tapi kembali tadi diingatkan oleh Ibu Tirsa dan ditekankan lagi oleh Pak Kemal bahwa sesuatu yang nggak enak pun itu kita belajar bagaimana penundukan diri kita akan kedaulatan Allah dan perkenanan Allah. Tapi ini ada tapinya. Kalau yang ayat 10 sebelum ayat 11 di sana ditekankan tentang kenapa dia katakan sebab aku mengetahui. Nah, itu kan ditekankan dari bahwa
mereka akan di dalam pembuangan di Babel itu 70 tahun. Nah, saya lanjut nih ke Daniel 9 ayat 2 sampai 3. Daniel 9 ayat 2 sampai 3. Karena waktu banyak boleh ya saya minta agak banyak kan dikit. Saya juga nggak tahu tapi ini pasti rancangan Tuhan. Jadi Daniel 9 ayat 2 sampai 3. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, ya ini 70 tahun. Nah, ayat ketiganya, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Jadi bagaimana setelah uh, Daniel, dia juga bisa menyadari bahwa masa 70 tahun hampir berakhir. Pada saat itulah ia mengarahkan mukanya dengan lebih sungguh-sungguh daripada sebelumnya untuk mencari Tuhan. Karena kembali lagi dia tekankan bahwa menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, berarti dia sudah membaca dan merenungkan sehingga dia mengetahui bahwa ada titik terang, ada pengharapan dalam kehidupan. Kalau saya ngelihatnya itu, dan kalau mengenai ayat 12 sampai 14, di sini penekanannya sih kalau saya mengambil carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Ini akan dilakukan sebagai jawaban atas doa-doa dan permohonan-permohonan mereka kepada Allah. Ketika seseorang bisa berdoa pun, itu pun ada pekerjaan daripada Roh Kudus untuk dia bisa datang cari Tuhan. Memang yang melakukannya, yang eksekusinya adalah pribadi lepas pribadi, tapi kalau di sini penekanannya adalah ada carilah Tuhan, karena kembali lagi nih Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Jadi saya teringat dari dua bacaan tambahannya ini, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau saya lihat dengan yang Yeremia ini, dari yang ayat 12 sampai 14, dia itu, Allah itu nggak pernah berkata kepada orang-orang demikian nih. Carilah aku dengan sia-sia deh. Nggak ada yang mau kalau kayak begitu. Tapi ketika ada suatu pengharapan seperti ada dapat air di gurun padang gurun itu kayaknya bisa memberikan kelegaan ya. Nah, disinilah kalau saya ngelihat bagaimana 11 sampai 14 itu adalah encouragement daripada si Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan. Dan untuk yang selebihnya karena semalam ketika Ibu Tirsa kasih tahu clue-nya, ayatnya ini saya sama Kemal sempat ada ngebahas sedikit. Eh, saya nggak mau ambil waktu yang lain, itu aja kalau dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bu Weni, cukup panjang lebar. Jadi Tuhan memakai Babilonia untuk menghukum bangsa Israel. Ya, intinya begitu. Oke, ada lagi Bu Fani, silakan. Boleh Kira-kira aku apa duluan sih? ya? Boleh aku duluan ya? Oh, boleh, boleh. Bu Ira, silakan. Oke. Jadi tadi Pastor tanya tentang bacaan Yeremia ini, Yeremia 29 dari pasal 1 ya. Itu pasal 1 Iya, sampai iya. ke 14. Jadi kalau ini ada 4 bagian malah. Ada 4 bagian yaitu satu ketiga itu adalah surat kepada orang buangan di Babel.
Mereka orang yang merasa kehilangan masa depan, identitas, dan harapan. Itu eh, menerangkan eh, apa ya? Menerangkan sisi keberadaan mereka. Terus ayat 4 sampai 7 itu eh, apa ya? Penyampaian tentang tinggal dan berbuat baik di negeri asing. Jadi ajakan atau apa? Yeremia menyampaikan itu artinya menerima situasi yang ada pada saat itu, jalani iman dan tetap berbuah. Tuhan ingin umatnya tetap berdampak lah seperti itu. Ayat 8 dan 9 itu ya memperingati kita terhadap nabi-nabi palsu. Jangan percaya semua suara rohani dan uji apakah itu dari Tuhan atau bukan. Dan yang terakhir ini adalah 10 sampai 14. Janji pemulihan dari Tuhan. Dan penekanan dari Tirsa tadi kan di ayat 11. Yaitu untuk saya itu Tuhan untuk kita ya, kita bisa catat juga bersama-sama gitu. Tuhan tetap punya rencana meski situasi terlihat hancur. Satu, rencana Tuhan itu lebih tinggi dari logika manusia. Terus yang ketiga itu rencana Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Ini sudah saya catat semuanya, bukan malapetaka ya. Jadi 4 itu harapan selalu tersedia dalam Tuhan. Dan catatan saya itu adalah catatan selama kita hidup, harapan belum mati atau hilang. Selama kita hidup. Jadi apa namanya, ayat ini untuk saya itu jadi kita berbuat sesuatu itu selama kita masih hidup. Gitu. Jadi selama kita hidup harapan belum hilang atau belum mati. Jadi kesimpulannya Tuhan tidak lupa sama kita. Tuhan tahu apa yang dilakukannya, apa tujuannya, ada damai sejahtera di masa depan yang Tuhan sudah siapkan, dan yakinlah kita tidak sendirian dan tidak akan disia-siakan. Itu catatan yang saya buat hari ini. Mungkin bisa ditanggapi atau ditambahkan oleh yang lain. Terima kasih, Pastor Kamal. Oke, terima kasih. Tadi Bu Ira sudah mengatakan bahwa ayat 1 sampai 3 itu kepada orang imam-imam. Kalau saya lihat ini nabi-nabi, ya, para nabi dan seluruh rakyat yang diangkut kepada pembuangan, ya. Ini adalah surat dari Yeremia. Oke, terus ayat saya tadi 4 sampai 7, ya. Bagaimana Yeremia mengingatkan kepada mereka yang ada di Babilonia supaya mereka udah nggak usah, tenang aja lah. Istilahnya udah nggak usah pikir perang sih sebetulnya, karena di ayat 5 sini dirikanlah, dia bilang, dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun, nikmatilah hasilnya. Jadi gak usah melawan dulu, udah kamu bangun rumah gitu. Gak usah bergerilya-gerilya gitu, karena ayat selanjutnya dikatakan bahwa ini adalah rencana Tuhan. Tuhan menghukum dia 70 tahun. Kalau kita lihat di ayat berapa? Ayat 8. Jadi jangan kamu berdua oleh nabi-nabi yang ada di antara ayat 10. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. 70 tahun baru Tuhan melawat. Di situ kan adalah nabi-nabi, mereka berusaha untuk apa? Untuk melawan karena mereka menganggap bahwa mereka itu orang-orang pilihan, mereka anggap itu gitu. Jadi di situ dikatakan ini adalah penghukuman. Ketika penghukuman, karena ayat 7 dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota. Jadi di mana dia berada, usahakan kesejahteraan kota. Gitu. Terima kasih. Tadi ayat 8 dan 9 di situ bicara, tadi udah dikatakan nama Ira gitu.
terus ayat 10 sampai 14. Jadi ada beberapa pembagian ketika kita mengerti pembagian itu kita bisa apa ya? Oh, ini bicara mengenai ini nih. Ini bicara sudah peralihan ke sini nih. Itu kita kalau dalam struktur kita peralihan ke sini nih gitu. Kemudian abis itu ini ada nabi-nabi lagi bicara, ini nabi-nabi yang mengatakan yang bukan dari Tuhan, nabi-nabi yang mengatakan oh ya ini kita akan dimerdekakan segera segala macam, kita harus lawan lah segala macam gitu. Kalau kita baca selanjutnya dia 15, 16, 17 ada dua orang ya, Ahab dan Zedekia gitu. Nabi-nabi orang-orang penting, Zedekia adalah raja ya. Bilang oke, lawan gitu, mereka dipakai untuk apa? Melawan. Tapi kembali lagi firman Tuhan dia bilang 70 tahun. Nggak lebih, nggak kurang 70 tahun. Oke, silakan ada yang lagi? Bu Fani, silakan. Ya, si Mami dulu Pastor nanti Oke, baru Mami. saya. Silakan Mami. Nggak bisa. Ya, itu udah di Shalom semuanya, Pastor. Ya, shalom Mami. Silakan Mami. Damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, itu berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan ayat 3, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi, dan juga ayat 3 sampai kamu mencari aku 3, kamu akan menemukan aku. Bila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Aku memulihkan keadaanmu, akan mengumpulkan kamu dari antara bangsa-bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai berikan. Demikian firman Tuhan. Aku meninggalkan kau ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. 70 tahun lamanya ya. Dia dibuang sama Raja Nebukadnezar, Raja Babel ini. Jadi Tuhan tidak mau kita tinggal diam. Karena di atas segalanya Tuhan nanti yang berdaulat akan memulihkan. Jadi katanya juga kan apa namanya? Apa di mana bisa yang nabi apa itu kota. Jadi kita juga harus berdoa, kita usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoa kota ini kepada kamu sebab kesejahteraanmu. Jadi kita juga harus ambil bagian, nggak boleh tinggal diam, tinggal enak-enak aja. Kan di atas segalanya Tuhan akan tolong kita karena Tuhan ini orangnya kan luar biasa kreatif. Tuhan tidak mau semua tinggal enak saja. Jadi kita pun ini bagi kita begitu juga. Apapun terjadi kita nggak boleh tinggal diam aja. Kita bilang oh iya nanti Roh Kudus akan tolong aku enggak. Jadi kita harus bertindak sesuai dengan versinya Tuhan. Karena Tuhan akan mengambil alih semuanya. Karena Tuhan bilang rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Jadi berjuanglah untuk itu. Setiap hari kita mesti terus, apalagi dalam akhir zaman ini. Karena kita di sini tinggal hanya sementara ya. Karena nanti katanya ya, ini seperti Rasul Paulus bilang ya, kita di rumah kita nanti adalah rumah yang kekal, itu rumah yang Tuhan janjikan, yaitu apa namanya Israel yang baru turun dari sorga. Jadi untuk kita bisa sampai ke situ bukan gampang. Setiap hari kita harus rajin ya berdoa, baca firman, minta hati yang takut Tuhan supaya kita menjadi berkat bagi kanan kiri muka belakang, atau katanya kita harus menjadi apa bagi seluruh suku bangsa, kaum dan bahasa. Tuhan berikan untuk kita di bangsa-bangsa. Jadi untuk itu memang kita harus berjuang habis-habisan. Roh Kudus sanggup menolong kita, sanggup menolongku. Jadi benar-benar kita apa namanya ya, kita tahu Tuhan Yesus di atas segala-galanya yang berdaulat. Hidup mati kita di tangannya. Jadi jadilah kita pelaku firman supaya kita menjadi terang bagi. Amin. Terima kasih Mami. Luar biasa.
Oke, Bu Fani silakan. Waktu terus berjalan. Baik, Pastor. Mm-mm. Kalau saya memang dapatnya mungkin ya setiap orang mungkin remanya beda-beda. Tapi di sepanjang ayat ini saya tahu dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik tak baik keadaanmu, ya, tadi juga Mami udah bilang gitu bahwa kalau memang Tuhan izinkan kita ada di tempat itu nggak ada yang kebetulan. Karena semua udah Tuhan rancangkan. Even bangsa Israel itu dibuang ke Babel 70 tahun karena Tuhan ingin mereka juga banyak belajar di situ. Dan di situ kita udah lihat di situ ya, dia harus mengambil istri buat anak-anaknya, dia harus membuat rumah. Itu membuat rumah itu bukan cuma secara fisik aja. Karena kita tahu membangun rumah itu berarti harus ada fondasinya. Jadi dia harus memang segala sesuatu itu kita harus kerjakan dari awal dan dasarnya. Tetapi apapun yang masa hidup mereka itu, mereka musim, istilahnya kalau bahasanya Bu Weni itu Pertamina punya, mulai dari nol kan, harus membangun rumah, membuat kebun, dan segala sesuatu. Artinya apa? Selama kita masih hidup, satu yang kita perlukan adalah pengharapan. Karena orang pada hakikatnya akan mati sebelum mati kalau dia kehilangan harapan. Kenapa begitu banyak orang yang survive dalam hidupnya, apapun musimnya, apapun penyakitnya, apapun kondisi keuangannya, kenapa dia survive? Karena dia masih punya harapan. Kabar sukacita dan luar biasanya, pengharapan kita adalah pengharapan yang kekal. Karena pengharapan kita sebagai orang percaya adalah pengharapan dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, itulah yang harus kita pegang dalam hidup kita ini kalau kita belajar dari 70 tahun yang pembuangan di negeri Babel itu. Bahwa dalam hidup kita ini, manusia akan mati sebelum mati kalau dia lost hope, kehilangan harapan. Tetapi manusia itu kondisinya kalau kata orang sudah down on zero, tetapi dia masih punya hope dan kita orang percaya hope-nya kepada Kristus Yesus Tuhan, semua akan dipulihkan. Nah, itulah janji yang dipegang orang-orang buangan ini selama 70 tahun. Dengan catatan di ayat 13, Tuhan akan ditemui, akan memulihkan dan akan apapun segala sesuatu yang kita doakan, rindukan segala sesuatu, kalau kita datang kepadanya dengan segenap hati. Jadi kunci sebagai orang percaya, apapun musim hidupmu, apapun keadaanmu, jangan pernah kehilangan harapan. Jangan sampai orang itu mati sebelum mati karena kehilangan harapan. Satu poin. Poin kedua, apapun yang kau lakukan, carilah dengan sungguh-sungguh dan segenap hati datang kepada Tuhan Allahmu, Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, apapun keadaanmu tak baik menurut pandangan orang, baik dalam pandangan Allah. Even itu terjadi, pasti Tuhan punya maksud. Karena Tuhan tahu kalau orang itu diberikannya langsung seperti anak udah umur 15-20 tahun masih kita gendong dan disusui. Nah, itu anak itu akan jadi idiot gitu, jadi Down syndrome. Tetapi orang sesuai dengan versinya. Karena itulah dia dianggapnya 70 tahun itu dia menjadi orang-orang yang dewasa. Karena kata-kata 70 tahun itu sering saya baca di Alkitab ya, ada beberapa kali. Kalaulah ada 70 tahun, kalaulah ini 70 tahun. Nah, itu Tuhan punya maksud. Jadi disitulah kita itu berapa ya, hmm, lebih dewasa, lebih mengenal Tuhan dengan sungguh, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu, ya udah kita belajar dari situ. Keadaan itu Tuhan rancangkan pasti baik adanya. Tapi dengan catatan, jangan pernah hilang harapan dalam Tuhan, khususnya kita orang percaya. Harapan kita pasti, pasti, yaitu Yesus Kristus Tuhan, rumah yang kekal, kerajaan yang kekal, hidup yang kekal bersama Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua adalah dengan segenap hati. Jadi apapun yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Tadi Bu Tisa ada ngomong, nggak bisa setengah hati, 99% hati nggak bisa. Karena Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Jadi dia nggak mau kita berbagi dengan hal yang lain, memikirkan yang lain, atau berharap kepada yang lain, kepada orang, atau apapun yang kita andalkan. Nggak bisa. Itu si Pastor, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Shalom. Terima kasih ya. Terima kasih atas banyak masukan sehingga kita bisa mengerti ayat 29 ini sampai pasal 29 ayat 1 sampai 23 ya. Kalau saya boleh menyimpulkan juga bahwa di sini pada zaman itu banyak nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu katakan bahwa apa yang dinubuatkan Yeremia berbeda dengan apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi palsu ya.
Nabi-nabi palsu itu dia bilang, oh ya enggak apa-apa, nanti Tuhan akan bebaskan. Tetapi Yeremia bilang, nubuat itu berapa? 70 tahun. Nubuat rancangan damai sejahtera. Jadi 70 tahun tuh harus dilewati dulu gitu. Jadi ada banyak kalau kita lihat di dalam ini, di dalam cerita ini, nubuat ada beberapa nabi-nabi palsu. Nabi yang pertama adalah bagaimana termasuk nabi dikatakan Yeremia 29, ada Samaya, ada nabi Ahab dan Ahab anak Keloya, dan nabi Zedekia, ya. Di situ dikatakan jelas gitu. Jadi ada banyak nabi-nabi. Terus ada siapa lagi? Ada Yeremia 28, Nabi Hanaya di situ. Terus ada Nabi Pasyur, Yeremia 20 ya. Itu banyak ya. Bukan cuman yang tertulis di sini, ada kalau kita buka sebelumnya ada banyak nabi-nabi. Aplikasi kita gimana kepada kehidupan sekarang? Banyak juga kan? Banyak semua mengajarkan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, banyak yang mengatasnamakan pendeta atau hamba-hamba Tuhan tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kembali lagi, jadi kita sebagai orang-orang yang telah mengetahui firman Tuhan, mana yang dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, atau mana yang bukan dari Tuhan, kita mesti peka dalam hal ini. Ya, jadi kalau saya boleh simpulkan, ada beberapa ayat di sini, bagaimana pertama adalah ayat 1 sampai tadi Ira sudah bagikan ayat 1 sampai ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3 bagaimana surat ini kepada nabi-nabi dan para imam, ayat 1 kan ya, dan kepada para nabi dan seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan ya. Terus poin kedua di sini ayat 4 sampai 7, kalau kita lihat 4 sampai 7 di situ dikatakan supaya Yeremia berusaha supaya mereka mau menerima ya kehidupan, karena ini adalah rencana Tuhan. 70 tahun itu satu generasi, jadi hampir kedua generasi, bukan waktu yang singkat, dan Tuhan akan tetap menempatkan mereka di situ. Jadi apapun yang nabi-nabi bilang, oh ya kamu akan segera bebas, kamu akan, Zedekia malah diangkat oleh Raja Babel untuk memimpin, tetapi dia mengadakan pemberontakan supaya apa? Mau mempercepat 70 tahun ini gitu. Akhirnya mereka, Zedekia sama Ahab gitu, akhirnya mereka dihukum sendiri gitu. Jadi ada poin kedua di sini ayat 8 sampai 9, berhati-hati kepada siapa? Supaya kita nggak percaya kepada nabi-nabi palsu ya. Supaya kita peka bahwa ini bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan sesuai dengan apa yang Yeremia katakan. Ya. Ayat 10 sampai 14 yang kita baca hari ini, topik kita ini ya, meyakinkan kita, ya, meyakinkan kita bahwa sungguhnya dia bilang, aku mengetahui rancangan-rancanganku yang kupikir. Jadi Tuhan punya rancangan Tuhan itu yang terjadi, bukan rancangan kita. Yang terjadi itu rancangan Tuhan. Makanya di situ kan ayat sebelumnya bagaimana kita bagaimana kata kita lihat ayat 5, ayat 7 ya, dirikan rumah, bangun, kamu hidup di dalamnya, berusahalah di situ ya, bikin supaya ada damai sejahtera ketika dalam pembuangan sekalipun. Terus habis itu dia bilang, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku membuang kamu. Jadi ketika di Tuhan buang itu, usahakan kita mendoakan kota itu, kita kita berpartisipasi di dalam kota itu. Jangan kita melawan, kita harus berontaklah begini sesuai dengan nabi-nabi. Ada yang nabi-nabi katakan kita harus begitu, enggak gitu. Karena apa yang Yeremia katakan
berbeda dengan nabi-nabi yang lain, ya. Jadi yang terjadi apa, yaitu adalah apa yang Tuhan sampaikan melalui nabinya, yaitu Yeremia, ya. Poin ke-6 di situ dikatakan Tuhan menghancurkan nabi-nabi yang palsu yang bernubuat demi nama Tuhan, padahal mereka bukan siapa? Ahab bin Koloya dan Zedekia bin Maseya, ya. Jadi Tuhan akan menghukum mereka. Di akhir cerita itu adalah Tuhan menghukum mereka, ya. Itu kehancuran nabi-nabi palsu. Kalau kita lihat di sini di ayat terakhir, nah ayat terakhir di situ 23, di situ dikatakan 22 dari 22, dan ya dia bilang dari pengalaman mereka itulah akan dikenal satu ungkapan kutuk di antara semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekia, Ahab yang telah dipanggang oleh Raja Babel di dalam api. Oleh karena mereka telah melakukan kebebalan, ya. Di Israel telah berzina dengan istri sesama mereka, telah mengucap perkataan-perkataan dusta yang tidak kuperintahkan kepada mereka. Jadi apa yang diperintahkan mereka tidak menganggap. Ada penghukuman kepada penyesat-penyesat. Jadi ketika kita mengerti firman Tuhan, kita mengerti ada rancangan yang baik, ya, buat kita dari Yeremia 29 ayat 11. Ya, secara garis besar kita tahu rancangan apa, ya. Kalau kita lihat mengenai ayat Yeremia 29 ayat 11 ini dikatakan, oh ya, Tuhan berikan rancangan. Tapi ada satu cerita yang panjang sehingga akhirnya dikatakan bahwa sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Jadi kembali lagi, setiap dari kita Tuhan punya rancangan sendiri buat kita, ya, yaitu demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan malapetaka, untuk memberikan apa? Memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan, ya. Jadi itu yang harus kita hidupi hari ini, bagaimana ke depan ada rancangan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yang penting apa? Kita ikuti aja firman Tuhan. Amin, saudara. Terima kasih untuk firman hari ini. Kita semua dikuatkan. Saya rasa nggak ada tambahan lagi. Kita udah masuk jam 9. Boleh ditutup dengan Boleh saya doa? tambahkan sedikit? Boleh sebentar? Saya tambahkan Oh ya, boleh. sedikit aja. Boleh. Pembelajaran yang saya dapat, kita diajak sebenarnya untuk lebih aware lagi kepada orang-orang di sekitar kita yang seperti tadi Ibu Fani sudah singgung, ya. Ketika orang masih hidup tapi dia mati akan pengharapan. Jadi saya teringat akan zombie. Jadi kalau ada orang-orang di sekitar kita, dia hidup, tapi seperti kayak orang nggak hidup. Karena apa? Ini bukan bicara tentang fisik, tapi bicara tentang daripada dia punya spirit, dia punya mental, dia punya keyakinan. Jadi inilah bukan secara kebetulan, bukan secara apapun, Tuhan izinkan untuk kita lebih aware kepada orang-orang di sekitar kita yang mereka lagi hopeless, untuk kita kasih encourage tentang bahwa masa depan itu ada dalam hidup anak-anak orang percaya, ya, khususnya. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Weni, terima kasih. Mungkin waktunya sudah habis. Oke, kita tutup dalam doa. Silakan. Baik, kita mau akhiri ibadah PBS kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur kalau kami boleh diberikan satu hari lagi untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bahwa apapun dalam hidup kami, Tuhan rancangkan pasti yang terbaik, masa depan yang terbaik. Apapun yang kami harapkan, kami hanya berharap pada Kristus Yesus Tuhan.
Karena kami yakin dan percaya pengharapan kami tidak pernah sia-sia, kan hanya pengharapan itulah yang kami dapatkan, bahwa satu hari kelak kami akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Rumah kami bukan di sini Amin. kami hanya sementara. Amin. Biarlah Tuhan itu kami aplikasikan dalam hidup kami sepanjang hari ini, Tuhan, bahwa dimanapun kami bertemu dengan siapapun kami temui, siapapun yang kami bicara, kalau mereka adalah orang-orang yang kehilangan harapan, kehilangan spiritnya, tapi kami yakin dan percaya oleh kuasa Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, kami akan dimampukan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, bahwa pengharapan yang indah, yang benar, yang abadi, yang kekal, yang murni hanya dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini terima dalam hati setiap kami oleh kemampuan Roh, pertolongan Roh Kudus, kami menjadi pelakunya. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Shalom, Pastor Kemal, beserta Ibu Weni, Ibu Shalom, Mami. Terima kasih.